Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalipun saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Aditama. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Universitas Lampung. Di sini saya bersama vokalis salah satu band dari band Sewu, yaitu Kipas Tua. Dan saya akan bertanya-tanya tentang musik dengan beliau. Oke. Yang pertama mungkin memperkenalkan diri dulu, Mas. Oke, assalamualaikum. Saya Dani dari Kipas Tua. Posisi saya di vokalis untuk di Kipas Tua. Mungkin saya akan bertanya seputar dari band Kipas Tua. Mungkin yang pertama itu sejak kapan band Kipas Tua ini berdiri, Mas? Kalau untuk band kita dari awal tahun 2020. Kalau untuk di musik, Ya. alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Oh, berarti itu sebelum dari musik itu emang udah ada? Sudah ada, cuman itu cuma grup healing. Oh, Grup-grupan anak-anak aja. Terus hal yang mendasari nih dari band Kipas Tua ini kok bisa berdiri menjadi band, itu bagaimana awal mulanya? Ya, ketidaksengajaan sih, karena situasi waktu itu memang lagi COVID. Jadi banyak teman-teman yang kena PHK, otomatis banyak ruang atau waktu yang dimana kita untuk berkumpul, dan ternyata di situ ada kesempatan kita untuk nongkrong sambil bicara dengan alat seadanya, bahkan gendang pun kita pakai HP. Oh, pakai HP. Gendang, drum sama keyboard pakai HP. Jadi ya dengan ketidaksengajaan sih sampai saat ini ya, alhamdulillah alat-alat sudah di-update. Jadi awal berdirinya ibaratnya ini ya, Mas, ya antara ketersengajaan sama nggak Ya, sengaja ya. karena di situ hanya situasinya emang sangat mendukung nih. Ketika kita tidak ada kesibukan, ternyata ada peluang untuk ada ruang untuk kita berkesibukan. Ya. Terus kalau dalam proses berkarya itu sampai sekarang itu udah nyiptain berapa lagu, Mas? Terus lagunya apa saja? Lagunya kita ada OTW, Dasun, Simpang Tejo, Bubar, Yang 7, 5, OTW 6. Sekarang masih proses Masih juga? proses dalam produksi. Yang baru list baru 5. Kalau untuk lagu Itu proses produksinya itu dari arrangernya, terus dari proses mixing masteringnya, itu dari band Kipas Tua sendiri apa kebetulan ada ada tim sendiri? ada rekan kita yang ahli di bidang itu, dan kita minta bantuan dari SDM kawan kita juga. Ya, segala biaya ataupun produksi ya bisa kita itulah ya. Yang penting kawan tahu kita lagi merintis, kita juga band merintis juga. Kawan yang pintar di bidang itu mau membantu, ya kita jalan bareng-bareng, kita berjuang bareng. Terus kalau perjalanannya nih dari ibaratnya dari awal sampai sekarang itu bagaimana proses? Mungkin ada yang ada anggota yang mungkin keluar, terus ada yang masuk lagi. Itu prosesnya sampai sekarang. Pasti dalam setiap grup, apalagi organisasi itu pasti ada pro dan kontra. Ada yang sejalan, ada yang mungkin komitmennya udah beda lagi, prinsipnya udah beda lagi. Yang jelas pasti ada dalam waktu berjalan. Ya namanya juga ego. Yang penting kita udah dewasa, udah tahu maksud dari perjalanan ini. Kita jalanin dengan ya berjalan aja. Yang penting komunikasi sekarang masih bagus, masih baik dengan orang-orang yang mungkin dulu ikut Kipas Tua atau juga player ikut Kipas Tua. Sekarang udah ibaratnya ada kesibukan di luar, ya kita tetap komunikasi dan tidak ada yang namanya itu, ya jelas saling support lah. Dia juga support juga dengan adanya Kipas Tua sekarang sampai sekarang. Terus kalau dari proses dari playernya itu yang kira dari awal sampai sekarang yang pernah berganti itu di posisi apa? Ada di bass, terus gitar, terus apa lagi ya? Udah. Terus dari bagaimana cara dari grup
menutupi hal tersebut? Sebenarnya kita nggak menutupi sih, lebih ke kita memecahkan internalnya itu, memperpecahkan masalah itu di internet itu bagaimana caranya. Kembali lagi ke audiens, ke orang lain menilai apa dari yang terjadi di Kipas Tua. Ya kalau emang orang itu suka dengan Kipas Tua, otomatis mereka akan support dengan segala kekurangan atau segala apa yang sudah terjadi sama Kipas Tua. Begitu juga sebaliknya. Terus yang selanjutnya itu bagaimana band ini menjaga eksistensinya nih. Nah, sedangkan kita kan ini daerahnya Lampung ya Mas. Nah, bener. terus kita di Lampung, terus dari band Kipas Tua ini ibaratnya lagunya koplo dan berbahasa Jawa nih. Nah, cara menjaga eksistensi dari band ini bagaimana? Dulu waktu dulu awal-awal itu belum banyak sampai sekarang ya grup band khususnya untuk Jawa ya, Ambyar. Dulu kita nyari masa itu sangat luar biasa, sangat susah lah ibaratnya. Harus membiasakan masyarakat untuk bisa mendengarkan genre-genre lagu koplo atau ambyar. Dari situ karena berkat sosmed juga bisa memperkenalkan kita ke lebih luas lagi. Jadi sampai saat ini kita bisa sampai eksis seperti ini, mungkin diimbangi dengan karya. Terus kita berlanjut di proses aransemen musiknya nih. Kalau aransemen musik itu dari Kipas Tua kan biasanya kalau dari band itu punya identik nih, apa openingnya, apa di endingnya di akhir. Nah itu proses latihannya, terus proses aransemennya itu yang mengarranger musik ini siapa, terus apa mungkin dari masing-masing personil dari datang bawa bahan latihan bareng, apa emang ada satu orang nih arranger mengatur ini. Di Kipas Tua bagaimana? Kalau untuk kita itu paling kita bikin kayak apa namanya, bukan showcase apa yang namanya showcase apa ya? Semacam kita berkumpul latihan bareng-bareng sama teman-teman, cari materi bareng-bareng. Ketika kita sudah saling klik nih udah siap, baru kita ke di record, di arrangernya untuk membaca situasi lagu ini atau tahu karakter lagu ini semua udah kemana. Nah, kita konsultasi ke pihak produksi untuk pembuatan lagu itu atau recording itu. Paling di situ dibantu sama ya orang yang recording itu, dibantu untuk ini bagusnya seperti ini mas, pasti di situ ada tarik ulur tuh, negosiasi juga. Ya yang penting kita saling support semaksimal mungkin dengan SDM dan alat seadanya. Berarti kalau proses arranger itu ya masing-masing udah punya bahan latihan Ya bareng. pasti dong. Terus nanti di Workshop itu. Di proses produksinya nanti ada masukan lagi dari ini dan menghasilkan proses produksi yang lebih baik. Terus selanjutnya itu proses regenerasi pemainnya. Nah, itu kalau band kan biasanya kalau dari band-band yang terkenal nih, misalnya dari teman tongkrongan atau gimana, nah itu proses regenerasi di Kipas Tua itu bagaimana? Apakah dari teman tongkrongan apa Kalau untuk formasi awal itu kita dari tetangga, itu tetangga semua, itu teman-teman sekolah, teman band-bandan zaman sekolah juga. Terus dari generasi-generasi sampai sekarang, pasti ya itu yang di awal tadi, namanya organisasi terus kan ada beda prinsip, beda konsep juga. Akhirnya untuk yang sekarang ini ya teman-teman masih mencangkup lingkungan kita aja. Terus yang membuat band ini bisa terus berjalan dan terus tetap ada itu apa ya dari band Kipas Tua yang biar band ini tetap lanjut terus nih, nah itu apa? Banyak hal yang karena kita sudah terjun di bidang musik ya, ataupun terjun di bidang industri seperti ini, mau nggak mau yang tadinya kita cuma main-main dan iseng-iseng, setelah kita masuk ke dalam banyak relasi dari teman-teman atau musisi-musisi legend ataupun senior-senior kita, otomatis kita sedikitnya mendalami itu. Jadi untuk sampai saat ini ya yang membuat sampai untuk masih semangat ya mungkin karena lingkungan kita dan teman-teman yang support masih ingin berkembang di bidang
musik, ya kita masih tetap lanjutkan. Dan satu lagi, ya selagi masih ada job-job aja, gas. Jadi ibaratnya konsisten dari pemainnya juga ya, ya. ya kita diimbangi dengan karya, karena karya itu, karena kalau kita manggung-manggung terus nggak ada, beratnya kita tidak produksi ataupun tidak konsisten terhadap karya, ya kita jenuh juga pastinya. Ya, benar. Biasanya tuh karya yang bisa mengangkat dari band itu biasanya. Ya, Kalau sampean kan ini di bagian vokalis nih Mas, yang mungkin proses yang paling berkesan nih dari mungkin proses produksi apa waktu pencapaian bareng Kipas Tua itu yang paling berkesan di sampean sebagai vokalis itu yang waktu apa? paling berkesan ketika kita yang tadinya main di kabupaten terus main ke kota. Waktu itu pas ada saat konser Denny Caknan, kan Ambiar itu kan identik dengan Denny Caknan kan untuk yang generasi saat ini. Jadi waktu itu ada panggung pertama Denny Caknan di Lampung, dan waktu itu emang kita itu nggak ada expect untuk jadi band lokalnya. Jadi aku pribadi udah beli tiket, VIP lah, udah beli tiket, bagaimana caranya bisa nonton, gitu kan. Hamin 2 minggu atau Hamin 3 minggu itu dikabarin dari pihak penyelenggara bahwa Kipas Tua adalah salah satu band pembukanya di acara tersebut, satu acara sama Denny Caknan. Dan di situ kayaknya nggak expect aja bakalan bisa satu acara sama beliau. Jadi itu mungkin pencapaian yang sangat kayaknya cepat untuk bisa satu panggung sama satu acara sama Mas Denny Caknan. Sebenarnya satu panggung dengan kalau sekarang mungkin orang-orang yang sukunya Jawa terus suka lagu Ambiar mungkin ya kiblatnya di Denny Caknan itu mungkin biasanya. Nah jadi ya sebenarnya jadi pencapaian dari Kipas Tua. Terus kalau dari track recordnya Kipas Tua ini sudah manggung di apa lagi ya, mungkin yang dari event-event besar di Lampung nih, itu di acara alhamdulillah salah satunya yaitu di acara yang ada Mas Denny Caknan itu. Nyebut itu juga nyebut acara ada acara Simporia juga, terus ada acara Sambiporia, Bolo Tattoo sama NDX itu. Banyak sih acara apa lagi, pokoknya kalau event-event besar ya sebagian besar seperti itu. Itu termasuk dari beberapa event besar yang udah pernah. Terus kalau mungkin ini juga mau tanya pencapaian besar dari bandnya nih. Kalau tadi kan dari vokalisnya. Personal. Nah, personal dari sampean. Kalau misalkan dari mungkin dari grup band ini Kipas Tua ini pencapaian tertingginya nih yang beratnya dari grup band ini. Dari pencapaiannya itu apa? Pencapaian kalau secara materi mungkin nggak bisa dibahas tentang udah terjun di musik, apalagi kita dari masih berproses seperti ini. Mungkin kalau untuk pencapaian terbesar untuk sebuah grup band adalah bisa keliling Lampung. Jadi ibaratnya anak-anak ini kan kita namanya belum pernah namanya di Lampung Barat, Rui, ataupun di Palembang, terus pokoknya daerah-daerah Lampung yang belum kita jangkau, dan dari Kipas Tua itulah kita bisa berkunjung atau bersilaturahmi sama teman-teman di daerah-daerah tersebut. Itu mungkin dari Kipas Tua sih. Berarti dengan beberapa tempat yang diundang di tempat ini, terus di tempat Lampung Timur, di Krui itu bisa ibaratnya silaturahmi dengan musisi-musisi lokal yang ada di sana juga. Terus ini di pertanyaan terakhir, apa hal yang membuat band Kipas Tua ini bisa eksis dengan menyanyikan lagu Ambiar berbahasa Jawa, walaupun Kipas Tua ini tempatnya di Provinsi Lampung? Nah itu kalau dulu mungkin karena identik dengan Ambiar itu identik dengan sebuah rasa seseorang sakit hati ya. Mungkin waktu itu sangat orang-orang identik dengan ini
band ambiar, istilahnya nyanyinya itu menyayat-menyayat Ya, gitu benar. kan. Ya sebenarnya apa ya? Ya intinya apa yang menjadi sebuah yang kita hasilkan sampai saat ini mungkin itu adalah salah satu dari teman-teman audiens juga yang menilai sampai saat ini kita masih tetap eksis sampai seperti ini, ya mungkin dengan karya satu dan juga mungkin dengan cara attitude kita di panggung ataupun attitude kita di bermasyarakat atau sosial bersama teman-teman atau musisi lainnya, mungkin seperti itu salah satu. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Mas Dani, Sama-sama. vokalis Dipas Tua, dan juga grup band Dipas Tua yang telah memberikan waktu kepada saya dan juga ini buat tugas saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, Dan siap. saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarani gampang